Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah kita sudah sampai di bagian ketiga dari pertemuan kali ini. Materi di video pertama dan video kedua sudah saya berikan. Saya harap kawan-kawan bisa untuk menerimanya. Dan hari ini kita akan sambung di bagian ketiga dari perkembangan dan hubungan kelembagaan Bank Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. Hubungan kelembagaan. Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar. Sekali lagi tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tidak sama dengan departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun BI berkedudukan sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugasnya, BI juga mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, pemerintah, dan pihak lainnya. Oke. Dalam hubungannya dengan Presiden dan DPR, BI setiap awal tahun anggaran itu menyampaikan informasi secara tertulis. Sekali lagi secara tertulis. Mengenai apa teman-teman? Mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Jadi ini kegiatan di awal tahun anggaran. Presiden BI memberikan laporan tahunan secara tertulis sebagai bahan evaluasi dan dijadikan landasan untuk menerbitkan atau menyikapi kebijakan ekonomi untuk tahun yang berjalan. Nah, kepada DPR setiap triwulan itu data tersebut diminta oleh DPR sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang. Data apa yang diminta tadi? Data informasi mengenai kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Selain itu, BI menyampaikan rencana dan realisasi anggaran tahunan kepada pemerintah dan DPR. Dalam hubungannya dengan BPK, BI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK. Nah, jadi teman-teman begini, kunci dari dua slide ini adalah BI itu dia tidak sejajar secara garis koordinasi dalam Struktur Organisasi Tata Negara Indonesia, bahwa BI itu dia tidak sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara. Dia juga tidak sejajar dengan DPR. Supaya apa? Supaya dia independen. Nah, berkaitan dengan tugasnya. Nah, tugasnya itu memberikan informasi tertulis kepada Presiden. Apa yang diberikan? Nah, informasi itu berupa laporan-laporan apa yang sebenarnya terjadi tahun lalu, apa proyeksi untuk masa depan. Nah, laporan ini yang menjadi dasar dari pemerintah untuk mengambil tindakan kebijakan ekonomi. Oke. Dan laporan-laporan itu juga diberikan kepada DPR dan laporan kepada BPK, terutama itu laporan tahunan. Nah, yang pertama adalah hubungan BI dengan pemerintah, hubungan keuangan. Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat utang negara guna membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun, tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat utang negara tersebut. Jadi BI hanya untuk menempatkan dan menerbitkan, bukan BI yang membeli. Siapa saja boleh membeli. Oke? Nah, Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir pemerintah yang menata usahakan rekening pemerintah di Bank Indonesia. Dan atas permintaan pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama pemerintah Indonesia. Hanya fungsinya sebagai kasir. Jadi dengan pemerintah itu ya BI sebenarnya vital ya teman-teman ya, karena dilihat seperti kawan-kawan lihat di layar ini, dia menerbitkan surat utang negara, kemudian dia juga sebagai kasir yang menata usaha rekening. Jadi ya
semua serba persetujuan dan pertimbangan daripada Bank Indonesia. Oke? Nah, yang kedua adalah hubungan BI dengan pemerintah, independensi dan interdependensi. Nah, biasanya itu dalam sidang kabinet pemerintah dapat meminta pendapat dari Bank Indonesia. Jadi, BI itu dihadirkan dalam sidang kabinet. Karena BI itu sebagai kontrol pemerintah juga dalam bidang ekonomi. Dia juga sebagai tempat untuk meminta saran dan pertimbangan karena fungsinya sebagai otoritas Dewan Moneter. Nah, oleh karena itu BI itu dapat memberikan masukan, pendapat serta pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan APBN serta kebijakannya. Oke, pemerintah juga dapat menghadiri rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan hak bicara namun tanpa hak suara. Implementasi independensi justru sangat dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja profesional di antara BI satu pihak dan pemerintah serta lembaga-lembaga terkaitnya di lain pihak, namun tetap dengan berdasarkan pembagian tugas dan wewenang masing-masing. Jadi sepanjang BI, pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya itu tahu dan mampu untuk menjaga batas-batas hubungan koordinasi pekerjaan, maka itulah namanya independensi. Ya, seperti kita lihat di sidang kabinet minta pendapat. Oke, sekedar memberikan pendapat, tapi hak untuk memutuskan dikembalikan kepada pemerintah. Nah, kemudian pemerintah juga dapat menghadiri rapat Dewan Gubernur, hanya hak bicara tanpa suara. Itulah independensinya. Jadi sepanjang mampu untuk mengetahui sampai di mana batas-batasnya, maka itulah disebut independensi. Oke? Kerjasama BI dengan lembaga lain. Nah, BI senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat lainnya. Nah, beberapa kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding, keputusan bersama, serta perjanjian-perjanjian yang ditujukan untuk menciptakan sinergitas dan kejelasan pembagian tugas antar lembaga serta mendorong penegakan hukum yang lebih efektif. Nah, apa itu teman-teman? Pertama, MOU dengan Departemen Keuangan. Oke. Di mana BI sebagai proses agen di bidang pinjaman dan hibah luar negeri. SKB tentang penatausahaan penerbitan surat utang negara. Nah, dengan Kejaksaan Agung, dengan Kepolisian Negara, dengan Menkokestra Kementerian UKM, dengan Perhimpunan Pedagang SUN, Himda SUN. Kemudian keputusan bersama Menteri Keuangan dan Dewan Gubernur Bank Indonesia tentang koordinasi pengelolaan utang negara. Ini kerjasama dengan bank lain. Jadi dia bebas bekerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga negara yang lain demi untuk sinergitas. Sekali lagi untuk sinergitas, namun sekali lagi harus tahu batas-batasnya. Oke? Sampai sejauh mana BI harus bertindak, sampai di batas mana BI harus stop. Oke? Nah, selain untuk kerjasama lokal, namun BI juga itu mampu untuk melaksanakan kerjasama internasional. Nah, di bidang apa saja? Intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing. Nah, jika pasar valuta asing di dunia ini tidak stabil, maka BI bisa mengintervensi dengan kebijakan-kebijakannya. Kemudian penyelesaian transaksi lintas negara tentu. Jadi, kalau ada perdagangan antar negara, perdagangan internasional itu tentu pasti sistem pembayarannya pasti melewati Bank Indonesia. Kemudian hubungan korespondensi, menjaga silaturahmi dengan lembaga-lembaga di internasional. Tukar menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas selaku bank sentral. Oke, sesama bank sentral di dunia saling kerjasama, dan pelatihan dan penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Ini adalah kerjasama daripada Bank Indonesia yang dilakukan dengan lembaga internasional. Jadi di skop lokal bisa dan skop internasional bisa. Nah, kita sudah sampai di slide terakhir dari pertemuan kita. Jadi saya harap kawan-kawan dari video pertama, video kedua, dan video ketiga mampu untuk memahaminya. Jika ada pertanyaan, silakan kita diskusi di grup perkuliahan. Dan tanpa bosan-bosan saya menyampaikan bahwa jika ada teman-teman belum paham, silakan mencari tambahan literatur lain. Saya yakin bahan perkuliahan yang saya berikan ini masih jauh dari kesempurnaan. Jadi teman-teman, saya harap untuk berusaha mandiri mencari tambahan literatur, bisa dari buku-buku,
kemudian bisa dari seminar-seminar, artikel ilmiah, dan lain sebagainya untuk menambah hasanah perbendaharaan pengetahuan mengenai kelembagaan dan fungsi dari Bank Indonesia. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.